A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman. Kali ini kita akan mengakses financial performance dan financial healthiness rumah sakit. Ini adalah salah satu pendekatannya, kita menggunakan financial ratios. Jadi ada beberapa financial ratios yang bisa kita gunakan, serta nanti bagaimana penggunaannya melalui aplikasi akan coba saya tunjukkan. Yang pertama, menggunakan liquidity ratio atau kita mengakses performance-nya dari jangka pendek, jadi setahun ke bawah, menggunakan quick ratio dan current ratio, nanti ada penjelasannya. Kemudian kita ukur yang kedua adalah solvency ratio. Solvency ratio untuk performance jangka panjang lebih dari 1 tahun, debt to equity dan debt ratio. Kemudian activity ratio-nya kita untuk performance efektivitas dari penggunaan aset kita yang kita miliki dan inventory. Kita mengukur TATO, total asset turnover, dan juga inventory turnover-nya. Kemudian kita mengakses efisiensinya untuk mengenerate profit melalui profitability ratio dengan mengukur ROI, return on equity, dan net profit margin. Karena di dalam aset itu ada liabilitas, kita fokuskan ke equity-nya, maka fokus yang saya gunakan untuk performance assessment untuk finansialnya adalah return on equity. Berikut adalah formulanya atau rumusnya. Quick ratio itu diambil dari current asset minus inventory divided by current liabilities. Jadi kita keluarkan dulu inventory-nya. Sedangkan kalau current ratio itu langsung current asset dibagi current liabilities. Jadi di dalam liquidity ratio kita juga bisa menggunakan dua ini untuk mengakses inventory kita itu sudah efisien atau belum, sudah maksimal dalam arti kata penggunaan yang paling profit, yang paling menguntungkan atau belum. Jadi jika memang ada selisih nilai yang cukup besar antara quick ratio dengan current ratio-nya, maka inventory kita kemungkinan gemuk atau terlalu besar, sehingga bisa dikurangi. Di dalam rumah sakit, formulariumnya bisa dimaksimalkan, dimanfaatkan lagi, bisa digunakan untuk pendekatan-pendekatan obat. Contoh, tidak terlalu banyak mitunya. Misalkan satu obat itu tidak perlu banyak pilihan obat lain dengan isi yang sama, ataupun penggunaan generik yang memang bisa lebih murah. TOP, turn of payment, itu juga bisa menjadi salah satu pendekatan. Misal saat ini rumah sakit teman-teman hanya Bapak Ibu sekalian hanya 30 hari, bisa dipanjangkan menjadi 3 bulan atau 90 hari. Kemudian yang kedua adalah solvency ratio. Solvency ratio kita mengukur debt to equity didapat dari total liability dikurangi total equity kita. Ini semua bisa diambil dari balance sheet kita, data-datanya di neraca. Maka kemampuan untuk membedakan dan menerjemahkan laporan keuangan yang ada 4, yaitu balance sheet atau neraca, income statement atau laporan pendapatan, laporan profit loss, laporan, kemudian ada cash flow statement atau arus kas, dan equity statement atau laporan equity. Itu harus benar-benar dipahami agar tidak salah mengambil sumber data. Kemudian ada debt ratio total liability dibagi dengan total aset kita. Ini yang kita bisa ambil liabilitasnya itu bisa dalam untuk pembandingnya dengan equity dan aset. Ini kita bisa menentukan juga, oh ternyata ada beberapa aset kita yang masih bisa diproduktifkan lagi dalam jangka panjang, ternyata menjadi sebuah beban yang memberatkan performance dari rumah sakit atau perusahaan kita. Selanjutnya untuk efektivitas kita ada activity ratio. Kita mengukur TATO, total asset turnover, dan inventory turnover. Total asset turnover dari revenue, dari sales atau revenue dibagi dengan total asetnya. Seberapa maksimal aset yang kita punya untuk mengenerate sebuah revenue. Jika belum efektif atau belum maksimal, kita bisa menggunakan aset-aset tersebut melalui pendekatan diversifikasi dari diferensiasi konten yang kita punya. Misalkan rumah sakit, kita bisa melebarkan, mengekspankan diversifikasi untuk mengenerate pendapatan yang lain. Inventory turnover dari HPP atau cost of goods sold dibagi inventory. Kemudian profitability ratio kita ambil dari ROI yang sudah saya jelaskan sebelumnya, return on equity. Itu formulanya diambil dari net income atau laba bersih dibagi total equity.
Kemudian ada net profit margin dari net income dibagi dengan sales atau revenue. Ini untuk melihat kita sudah maksimal belum dari revenue yang kita punya, diperas, di squeeze kan untuk mendapatkan profit maksimal atau laba maksimal kita. Ya. Kemudian yang kedua adalah menggunakan Altman Z-score. Model Altman Z-score ini untuk mengukur kesehatan dari rumah sakit kita atau perusahaan kita. Ini yang original Z-score modelnya, karena ini untuk manufacture, tidak terlalu sesuai dengan rumah sakit yang sebagai service industry. Kita menggunakan non-manufacture Z-score model dengan rumus berikut. Cara bacanya adalah jika hasilnya itu di atas 2,9, itu kita bisa mengatakan rumah sakit atau perusahaan kita itu healthy atau sehat. Jika di rentang angka 1,23 sampai 2,9 itu abu-abu, masih rentan, dan jika angka hasilnya itu kurang dari 1,23 maka ini masih di dalam zona rawan bangkrut. Artinya jika misalkan masih di angka zona ini maka harus diperbaiki either di liquidity-nya atau di solvency ratio-nya. Ini sangat berbahaya sekali. Atau belum maksimalnya tahap di efektivitas ini di activity ratio dan di profitability ratio. Di productivity-nya belum maksimal, untuk men-squeeze profitnya juga belum maksimal. Jika sudah lebih dari 2,9, misalkan Anda sedang ingin mengangkat sebagai pegawai tetap, ini bisa menjadi salah satu indikator untuk menetapkan sekarang pegawai magang atau pegawai kontrak Anda untuk diangkat menjadi pegawai tetap. Ini contoh dari aplikasinya. Jadi kita masukkan saja tadi data-data yang diminta, ada dari balance sheet data, current asset, inventory, current liabilities. Ini angka-angka contoh di rumah sakit yang saat ini saya kerjakan. Total asset, laba ditahan, retained earning, kemudian ada revenue, HPP, net income, EBIT. Kemudian kita analyze, maka hasilnya langsung keluar. Untuk standar, Anda bisa googling standar healthcare industrinya di angka berapa, karena tidak bisa semata-mata kita mengikuti standar internasional. Kita melihat dari standar umumnya saja. Quick ratio kita itu selama lebih dari 1, ini bisa dibilang aman atau tidak, kita lihat lagi ke strategi, kemudian visi misi dari rumah sakit kita atau perusahaan kita bagaimana. Kita bisa melihat ini angkanya bisa jelek, ini tidak dibuat merah misalkan di bawah standar nasional atau internasional, karena memang strategi kita sendiri-sendiri. Kita punya pendekatan untuk jangka panjangnya kita merahkan, kemudian jangka pendeknya kita hijaukan, memang karena strateginya sendiri-sendiri. Yang menjadi standar kita bisa bilang di sini di financial healthiness-nya Altman Z-score-nya tadi di atas 2,9, ini aman. Tetapi untuk inventory turnover-nya misalkan mau dimaksimalkan lagi, is okay. Net profit margin kita segini, ROE kita segini, ini depresi kita segini ya. Jadi masih bisa dimaksimal lagi sesuai strateginya. Ini digunakan untuk quick assessment, untuk melihat bahwa rumah sakit itu sebenarnya sehat atau sakit, atau sudah optimal, sudah maksimal atau belum. Ditambahkan juga untuk analisis dari AI-nya. Ini sebagai referensi saja, sebagai pendekatan. Ya, pendekatannya bahwa ini modelnya mau bagaimana. Ya. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat.